Juwairiyah itu menikah karena sebelumnya itu dia jadi tawanan. Ketika dikasih pilihan mau dibebaskan atau mau memilih yang lebih baik dari dibebaskan, sekedar dibebaskan tapi menjadi istri Rasul. Nah, jadi dia memilih dibebaskan jadi istri Rasul. Juwairiyah ketika sudah berumah tangga dengan Rasulullah. Dituturkan oleh Juwairiyah binti Al-Haris yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui Juwairiyah itu pada hari Jumat. Saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kemarin engkau berpuasa juga? Artinya hari Kamis ya. Dia pada hari Jumat itu dia puasa, hari Kamis ditanya, iya puasa tidak hari Kamis itu, apa hari Jumat baik dia puasa. Nah gitu ya. Lalu Juwairiyah menjawab, tidak. Rasulullah berkata, apakah engkau akan berpuasa besok? Jadi ya, kalau sudah puasa Jumat, apa besok juga nak puasa juga? Kayak itu. Nah, Juwairiyah menjawab, tidak. Rasulullah berkata, kalau begitu batalkan puasamu hari ini. Ini puasa sunnah dalam artian dia puasa sunnah, bukan puasa ganti. Jangan juga mengkhususkan, pokoknya aku walaupun nak ganti aku nak hari Jumat. Nah, tidak boleh cak itu mengkhususkan. Ya, karena tidak hati Rasulullah itu mengkhususkan puasa untuk hari Jumat, tidak. Jadi itu ya yang di sini ini maksudnya puasa sunnah. Makanya Rasulullah ngomong batalkan puasamu pada hari ini, karena itu bukan ganti. Tapi itu puasa sunnah. Mungkin dia puasa Daud. Nah selang-seling. Iya, tapi hari Kamis tidak kan dia kan. Pada riwayat lain, Juwairiyah menuturkan, pada suatu pagi Rasulullah masuk ke rumahku. Beliau mendapatiku sedang bertasbih. Maka beliau langsung pergi ke tempat lain untuk suatu keperluan. Jadi ditinggalkan Juwairiyah tadi. Dia Rasulullah tidak mengganggu Juwairiyah untuk bertasbih, untuk zikir ya. Kemudian kembali lagi menemuiku ketika hampir tengah hari. Jadi dikasih waktu bebas nian oleh Rasulullah itu untuk berzikir. Jadi lama dari pagi sampai hampir tengah hari. Berarti misalnya jam 7 sampai jam 12 kurang. Pasti sudah selesai kan, makanya Rasulullah balik gitu. Rasulullah bertanya, apakah engkau masih duduk bertasbih? Aku menjawab, ya. Beliau berkata, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat jika engkau ucapkan maka setara dengan seluruh tasbih yang engkau lakukan. Atau jika ditimbang maka beratnya sama dengan seluruh tasbih yang engkau lakukan. Berarti kalau dia tiap hari dia lakukan ya tasbih itu kan misalnya jumlahnya selama sebulan itu 10 kali, ternyata ada yang lebih lagi yang setara dengan itu yang lebih banyak walaupun tidak banyak di sini ya ditulisnya. Ucapkanlah subhanallah, subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ada di buku zikir ya? Nah, itu ya. Itu sebanyak 33 kali. Atau subhanallah zinata arsy sama aja itu. Sebanyak 33 kali atau subhanallah ridho nafsi sama yang kayak tadi 33 kali. Jadi kalau kita membaca itu baik sudah mencakupi semuanya. Maksud Rasulullah itu juga dianjurkan waktu itu pada Fatimah kalau tidak salah ya. Nah pada Fatimah itu kan ngeluh kepada Rasulullah minta ada yang bantu Fatimah. Kata Rasulullah diajarkan bagaimana kalau misalnya ada yang bisa mengatasi kelelahan itu lebih lagi dapat pahala juga. Itu tuh ya disebuti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tadi ya tiga tadi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebenarnya benar kata Rasulullah itu wanita itu sudah banyak kegiatannya. Makanya kalau nak duduk baik nak setengah hari itu Rasulullah ngajarkan yang sedikit tapi yang sedikit itu halonya sama aja itu. Nah dan kalau memang bisa ketika kita sudah sholat itu ya zikir walaupun dalam keadaan kita berjalan misalnya sudah assalamualaikum warahmatullah sudah lepas itu
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar ya teh. Sambil kita Rasulullah itu sebenarnya ngajari berzikir. Kalau doa itu yang tempat-tempat yang dikabulkan itu kan ada tempatnya termasuk yang sujud. Yang sujud waktu sholat itu, sujud itu bukan cuma terakhir. Dari sujud pertama misalnya 4 rakaat sampai sujud yang terakhir yang keempat, itu kita berdoa pun lebih bagus ya, antara azan dengan iqomah ya. Nah, kadang kan kita cuek yang kayak itu ya. Iya cuek antara uang ada azan. Nah, sudah azan itu kan uang nak mulai kan, nak mulai sholat. Nah, itu doa lah di situ. Jumat Jumat ya habis asar. Jangan takut-takut nak berdoa tuh. Banyak nih ya Allah, banyaknya doa. Gitu. Enggak apa-apa. Rabbi firli wali walidayah. Yang itu kan harus kalau itu Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah itu kan Maha tahu apa yang di hati kita baik. Dia Maha tahu apalagi yang kita ucapkan. Ya kalau baca yang kita ucapkan itu ya memang harus jelas. Jangan meminta dengan cepat untuk dikabulkan doa itu baik. Jangan tergesa-gesa. Ya Allah kok aku belum dikabul ke doaku yang kemarin belum dikabul ke. Memang pada saat habis melahirkan makanya kalau kita punya anak betina KGE, kalau ini rewangi. Bantu ya apa yang bisa dibantu bantuilah. Kita punya anak betina dari sebelum dia melahiri mulai disiap ke. Karena kan mental ini waktu anak pertama tuh ya Allah rasaku untuk menghadapi anak yang lahir yang bakalan lahir itu udah ini nambah lagi teduk biasanya dak ada teduk nian. Kalau Juwairiyah ini hidupnya setelah Rasulullah itu masih hidup sampai dia melewati Abu Bakar, pemerintahan Utsman, Ali. Ya Juwairiyah ini sampai 70 tahun usianya. Nah, beliau ini meninggal karena sakit. Ibu itu mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.